Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam leadership. Kami Pokjar 13 Sesimen Dekret 63. Saat ini saya Serdik Adam Sofyan Ashal. Kemudian Ruslaini, Serdik Aldi, Serdik Eliana, Serdik Daeng Riandika. pada kali ini kami akan membahas tentang restoratif justice. Restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, yang tujuannya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kejahatan atau konflik yang telah terjadi. Untuk itu akan kami bahas pengalaman rekan-rekan kami pada saat berdinas di wilayah yang mana telah menemukan dan menyelesaikan beberapa kejadian ataupun kejahatan yang telah dilakukan restoratif justice. Untuk itu kita mulai dari rekan kami yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Serdik Ruslaini akan menceritakan atau berbagi pengalaman selama berdinas terkait penanganan perkara yang menggunakan restoratif justice. Kita sama-sama mengetahui bahwa negara Republik Indonesia dalam satu hari mengeluarkan anggaran negara 1 miliar untuk memberi makan tahanan yang ada di seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan berapa banyak anggaran negara yang keluar hanya untuk memberi makan tahanan. Perkembangan hukum di negara Republik Indonesia ini, perkembangan hukum di negara Republik Indonesia telah berkembang, di mana penegakan hukum tidak lagi kita memandang dengan menggunakan kacamata kuda, di mana setiap perkara harus diselesaikan di pengadilan. Banyak pemberitaan yang menyudutkan aparat penegak hukum, di mana penegakan hukum dipandang masyarakat belum memenuhi rasa keadilan. Contohnya adalah pemberitaan-pemberitaan kasus pencurian, di mana ada seorang nenek-nenek mencuri buah, bahkan nenek-nenek tersebut dilanjutkan perkaranya sampai pengadilan, di mana masyarakat memandang itu adalah menciderai hukum yang ada di Indonesia. Pengalaman saya kebetulan saya berdinas di Polda Kaltara di Krimsus Subdit 3 Tipikor Polda Kaltara. Di Subdit Tipikor pun kami ada di restorasi justice, di mana penanganan perkara kami tidak ucuk-ucuk langsung mempidanakan seseorang untuk dijadikan tersangka tidak pidana korupsi. Contohnya, perkara tersebut kerugiannya ya bisa dibilang kecil, dan di mana penanganan perkara tipikor di Polda Kaltara kami lebih mengedepankan restorasi justice, di mana penanganan perkara ini kami memberikan kesempatan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kami memberikan waktu karena dari Inpres ada waktu yang diberikan untuk para pelaku yang diduga melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara. Dalam hal ini dalam pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi untuk restorasi justice tidak ucuk-ucuk kami melakukan restorasi justice. Kami melihat mens rea atau niat jahat dari para pelaku. Kalau dia ada indikasi dengan niat, dengan sengaja, itu kami tidak menggunakan restorasi justice. Kami langsung menatap perkara tersebut, kami langsung meningkatkan ke tahap sidik. Selanjutnya menetapkan tersangka. Akan tetapi jika perkara tersebut ada indikasi lalai, terus ada niat dari pelaku untuk mengembalikan,
kami memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Mungkin seperti itu pengalaman tugas kami terkait restoratif justice di bidang tipikor yang kami laksanakan di Polda Kaltara. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Serdik Ruslaini, menarik sekali ternyata ya. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke Serdik Muhammad Aldi Sulaiman. Silakan Serdik Muhammad Sulaiman, apakah ada pengalaman terkait dengan restoratif bisa diceritakan kepada pemirsa? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Mas selaku moderator, Mas Adam. Seperti tadi yang kita dengarkan bersama dari penjelasan Mas Ruslaini, yakni mungkin salah satu pertimbangan menurut Mas Ruslaini diadakannya suatu terobosan restoratif justice, yakni dikarenakan jumlah anggaran untuk memberikan makan kepada para tahanan ini cukup besar. Mungkin betul, dan memang saya tambahkan bahwa perlu kita lihat juga bahwa kapasitas lapas di seluruh Indonesia ini sudah over capacity semua. Nah, sehingga kembali lagi bahwa tujuan dari proses hukum itu apa? Jangan sampai nanti karena jumlah kapasitas lapas yang memang sudah overload, kemudian malah terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Seperti itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya adalah, menurut pendapat saya, kita harus memahami dulu apa sih sebetulnya tujuan dari restoratif justice itu. Sebetulnya kan tujuan restoratif justice itu adalah untuk memenuhi daripada asas keadilan, baik dari, kita lihat dari korban, kemudian pelaku ataupun mungkin keluarganya. Lanjut kepada pengalaman saya, kebetulan memang saya terakhir di Baharkam Polri, tetapi saya akan feedback berapa tahun sebelumnya, selagi saya masih Kasat Serse di Polres Kediri Kabupaten, tepatnya tahun 2016. Saya memiliki pengalaman yang mana ketika itu terjadi pelaporan terkait dengan masalah tindak pidana KDRT, yang mana si istri melaporkan suaminya dikarenakan melakukan tindakan fisik, yakni menampar. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata sebetulnya masalahnya hanya karena si suami itu lagi stres masalah keuangan, kemudian melihat istrinya selalu meminta uang bulanan yang memang lebih memang pada saat itu. Ya mungkin karena memang stres, akhirnya terjadilah pemukulan tersebut. Sampai pada akhirnya kita lakukan proses sesuai dengan prosedur yang memang sudah ada, dan pada akhirnya sebelum mencapai dengan tahap selesai, ternyata si suami dan si istri dengan difasilitasi oleh Babin Kamtipmas yang ada di wilayah Polres Kediri pada saat itu, alhamdulillahnya memenuhi titik terang yang akhirnya jadi berdamai dan mencabut laporan, dan alhamdulillah saat ini kejadian tersebut tidak terulang. Nah, itulah mungkin salah satu contoh. Sebetulnya banyak lagi contoh-contoh yang pada saat saya berdinas selaku Kasat Serse Kediri Kabupaten. Nah, sepengetahuan saya sendiri, Mas Adam dan Mas Ruslaini, terkait dengan masalah restoratif justice itu tidak bebas perkaranya. Perkara apapun bebas tidak, tetapi dia harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama mungkin merupakan tindak pidana ringan, bukan tindak pidana berat. Kemudian kalau saya tidak salah itu ada nominal yang mana di bawah angka 2.500.000. Kemudian seperti kita pahami bersama bahwa saat ini di tahun 2021, sekarang 2023, tahun 2021 bahwa Pak Kapolri sudah mengeluarkan PP yang mana terkait dengan penyidikan tindak pidana terkait dengan masalah restoratif justice. Jadi sudah ada PP-nya untuk saat ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya sementara ini, Mas Adam dan Mas Ruslaini. Terima kasih Serdik Muhammad Aldi Sulaiman, menarik ya rekan-rekannya. Kemudian ada Serdik Eliana, silakan, apakah ada komentar ataupun tanggapan dari apa yang disampaikan? Ya,
Baik, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara mengenai restoratif justice ini, kita sekarang kan hidup di era yang sudah modern, yang sudah terbuka. Media sosial itu ya seperti yang rekan-rekan lihat sendiri, banyak sekali dari masyarakat yang disebut netizen itu sekarang itu mereka lebih suka dengan informasi-informasi yang terkait dengan polisi. Nah, apabila ada kasus-kasus viral seperti ya tadi disebutkan oleh rekan saya Rus, itu ada nenek-nenek yang mencuri terus diviralkan. Nah, kasus-kasus itu dikawal oleh masyarakat melalui media sosial segala macam, itu setiap hari dikawal. Nah, dengan adanya restoratif ini bisa membantu kita Polri untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, lebih berempati kepada masyarakat, lebih ke kemanusiaan. Jadi itu bisa diselesaikan tanpa harus dinaikkan sampai ke pengadilan untuk kasus-kasus tertentu yang seperti rekan Aldi tadi sampaikan, ya seperti itu. Jadi memang harus ada beberapa kasus atau permasalahan yang kita harus selesaikan dengan restoratif, dan kita mengikuti perkembangan juga, jangan sampai hanya gara-gara kita menangani masalah nenek-nenek mencuri, kemudian kita polisi ini diserbu oleh netizen gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Serdik Daeng, apakah ada tanggapan dengan tema yang kita bahas hari ini? Ya, baik. Jadi saya akan mencoba menambahkan tadi yang disampaikan oleh Serdik Muhammad Aldi Sulaiman. Jadi memang restoratif justice ini adalah produk hukum yang baru di Indonesia ini. Tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk masyarakat, tentunya yang hanya mereka berperkara dengan kasus-kasus yang ringan ya. Jadi sebagaimana menurut surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691 garing DJU garing SK garing PS titik 00 garing 12 garing 2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Itu hanya dikenakan untuk yang pertama tindak pidana ringan. Jadi tindak pidana ringan ini hanya beberapa pasal tertentu saja, antara lain pasal 364, 373, 379, 407 dan 482 KUHP. Yang masing-masing mengatur tentang pidana penjaranya itu hanya tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian yang kedua itu perkara anak. Jadi untuk anak yang berumur di bawah 18 tahun yang terlibat dalam kasus tindak pidana ringan, itu bisa dilakukan restoratif justice. Tentunya dengan yang mana pedoman ini juga mengatur anak yang menjadi korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi tersebab tindak pidana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai korban, saksi, maupun sebagai pihak yang berperkara. Tak hanya peraturan dalam negeri, jenis pidana ini juga diatur dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dan juga hakim bisa mempertimbangkan kesetaraan dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan. Antara lain yang pertama itu ketaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, kemudian ketaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak akses peradilan, kemudian diskriminasi, kemudian dampak psikis yang dialami korban, kemudian ketakberdayaan fisik dan psikis korban. Kemudian yang keempat itu perkara narkotika. Dalam hal ini perkara narkotika yang bisa di restoratif justice adalah yang barang buktinya itu tidak lebih dari 1 gram. Jadi menurut pengalaman saya sewaktu berdinas di Polres Gunung Mas, jadi ada beberapa penangkapan kasus narkotika itu dengan barang bukti 0,2 gram, 0,5 gram, dan juga setelah dilakukan penyelidikan pelaku tersebut bukan seorang pengedar. Jadi bisa dilakukan restoratif justice dan kemudian dilakukan rehabilitasi.
Saya kira itu mungkin pengalaman dari saya. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi Pokja 13. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikupas sebenarnya dalam restoratif justice. Namun karena keterbatasan waktu, kami Pokja 13, Sesimen Dekret 63 undur diri. Sampai jumpa lain kali. Salam leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.